Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi qaddara fahada wa yassara li muhibbihi sabilal ihtidaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kesimpulannya, jangan ada detik yang tercecer dari gelombang perhatiannya Allah, penghargaannya Allah, dan cintanya Allah, rasa aman yang Allah berikan kepada kita di bulan yang Allah muliakan. Jangan ada detik yang tercecer. Dalam bentuknya yang paling sederhana, semuanya untuk Allah. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah. Saya menjelang maghrib tadi dikagetkan oleh adik saya, saudara Samil ya, putranya Pak Chandra. Saya sedang ngaji di situ. Mau meluluskan hari ini bisa tembus 5 juz. Tentu dengan pekerjaan yang tetap berjalan. Begitu mau lembaran terakhir datang dia. Ustaz Zain, doakan saya. Ya. Saya tidak perlu kemudian mengetahui lebih jauh apa yang mendorongnya. Tapi yang pasti itu menjadi inspirasi. Seorang anak yang belum balik sudah punya kebutuhan untuk didoakan. Dahsyat bagi saya. Ya. Terima kasih Ustaz Samil dan teman-teman yang kemudian menjadi inspirasi bagi mereka, dikasih amplop tapi dikembalikan. Ya, apa ini hadiah THR-nya atau apa, tapi kemudian ditulisi dengan doa-doanya. Nanti akan dibacakan oleh Ustadz Gopar, mungkin 1-2 saya bacakan nanti. Ibu, Bapak yang saya hormati, dan kita saling mendoakan. Kesyukuran kita karena tidak ada yang kemudian kita mendaftar untuk menjadi pengurang barisan. Masih sampai di belakang tuh. Pak Haji masih tetap di belakang dengan tenang. Duduk manis di kursi. Mudah-mudahan sampai di kursi surga nanti Pak Haji. Sibuknya luar biasa. Tetapi tidak lelah. Sibuk luar biasa untuk ukuran manusia. Ini bahasa manusianya. Sibuk luar biasa. Tapi tidak ada beban. Tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang terlalaikan. Tidak ada yang tertinggalkan. Tidak ada yang kemudian terlepas dari pantauannya. Semua sempurna. Sibuk luar biasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ndak tidur, ndak ngantuk. Allah berdiri dengan zat keagungannya mengerjakan semuanya sempurna. 1453 tahun yang lalu. Sekarang 1443 ditambah kemudian 1456. Karena 13 tahun di Mekah. Hitungan hijrahnya pada tanggal ketika Rasulullah berhijrah. Plus 13. Berarti 1456 tahun yang lalu. Tapi kemudian setiap tahun tetap Allah berkahi. Tetap Allah berikan. Padahal peristiwanya 1456 tahun yang lalu. Peristiwa itu. Tapi setiap tahun kemudian Allah berikan kepada kita. Kemubarakannya, qadarnya, kemuliaannya diberikan terus dengan janji sempurna yang ada dalam Quran dan terus kemudian diterjemahkan langsung dalam informasi yang benar juga dari Rasulullah SAW tentang Lailatul Qadar. Dahsyat kalau keimanan yang menerimanya. Tapi kalau pikiran-pikiran biasa saja, ya informasi yang ditindaklanjutinya juga biasa-biasa saja.
Hamim. Huruf yang dibaca panjang, tidak ada artinya, tapi kemudian kuat, kokoh dan utuh mengakar untuk mengingatkan ada huruf yang bisa menembus dalam jiwa dan ruhani manusia. Tidak ada artinya dan tidak ada ulama yang berani mengartikan itu. Tapi ini ayat. Wal kitabim mubin. Ini kitab, maksudnya Quran. Allah memulainya dengan waw qasam atau sumpah. Demi kitab. Yang kemudian di dalamnya dipenuhi dengan hal-hal yang nyata. Artinya Quran itu bukan hal yang gaib. Kalimat-kalimat perintahnya, kalimat larangannya bisa diperagakan. Tidak harus di langit, karena memang ini untuk bumi. Al-Mubin menggambarkan nyata, nampak, bisa diperagakan. Bagaimana keluarga sakinah, bagaimana keluarga mawaddah, bagaimana keluarga dirahmati, bisa diperagakan. Asal kemudian keimanan seorang suami menyiapkan dirinya untuk membimbing istrinya. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Kamu laki-laki ndak usah jadi laki-laki kalau tidak siap untuk bahagia. Tapi kan tidak cukup bahagia sendirian. Kamu dan pasanganmu, kau harus menyiapkan diri bawa ke surga. Antum wa azwajukum tuhbarun. Udkhulul jannah, kau masuk ke surga, tapi tidak boleh sendirian. Kau bawa itu istrimu, kau bawa anakmu. Baru berhak kamu menyandang sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Real ayat ini. Real ayat ini. Bagaimana tindakan teknisnya tentu bukan forum untuk kami sampaikan pada kesempatan ini. Tapi satu saja misalkan. Kita ambil, wasma'u, menjadi seorang laki-laki yang mau mendengar. Banyak sekali yang bisa didapatkan oleh istri pada saat kemudian didengar oleh suaminya. Kearifan, ketawaduan, ternyata bukan kekalahan, tapi kemenangan dalam memimpin. Itu contoh paling sederhana. Ajaran Quran ini real. Kapan diturunkan yang real ini? Di malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatim mubarak. Kami menurunkannya di malam yang penuh dengan keberkahan. Di surat Al-Qadar dikemukakan untuk hal yang sama, untuk peristiwa yang sama dengan kalimat berbeda. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam yang telah ditentukan, di malam yang terukur, di malam yang sangat diperhitungkan, di malam yang menjadi keputusan paling besar. Quran ini diturunkan. Kita lihat ayat lain. Bagaimana sibuknya Allah yang saya katakan tadi 1456 tahun yang lalu. Ketika untuk pertama kalinya kemudian Al-Quran mau diturunkan. Di absen satu-satu. Yang di bumi, yang di langit. Di absen satu-satu. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadza la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Diturunkan dari Tuhan yang menguasai bumi ini, pemilik bumi dan pemilik langit, kemudian menurunkan ayat Al-Quran, dipersaksikan seluruh makhluk Allah yang paling kecil sekalipun tidak boleh ada yang ketinggalan untuk mengambil sumpahnya. Dan kalau kalian tahu inilah sumpah yang paling besar, padahal satu sumpahnya Allah sudah melahirkan dahsyatnya peristiwa itu. Ini seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit diwajibkan oleh Allah untuk ikut mempersaksikan peristiwa ini. Kalau sedemikian rupa sibuk dan kalau dibahasakan dengan bahasa seremonial, betapa Allah mempersiapkan suasana Quran ketika turun. Masa kemudian kita yang diberikan bulan ini, kemudian dengan bulan Al-Quran lantas kemudian apa adanya kita mempersiapkan diri? Lailatul Qadar di mana Allah menempatkan posisi yang paling strategis dan Allah akan selesaikan banyak masalah. Dan kemudian berita-berita besar yang tidak masuk di akal tapi masuk di hati orang yang beriman. Malaikat pun kemudian turun semua ke bumi dengan perintah Allah.
termasuk malaikat Jibril. Ini bukan berita hadis, Quran yang menyampaikan. Turun semua malaikat mencari alamat mana orang yang berkumpul menyebut nama Allah. Di tempat itu kemudian para malaikat berkumpul. Jangan sampai di Jakarta tidak ada alamatnya malaikat. Kita bersyukur semoga kumpul kita di tempat ini salah satu di antaranya karena Allah memilih tulang belulang, darah, daging kita, bahkan rizki kita untuk menjadi pilihan Allah yang kemudian nanti menjadikan alamat malaikat datang ke tempat kita insya Allah. Lantas kemudian apa yang harus kita lakukan? Karena ini bukan persoalan berita biasa. Memberitakannya saja Allah tentang Quran sedemikian rupa dramatis yang luar biasa, padahal bukan drama. Dramatis sekali. Bagaimana kemudian mengundang bintang-bintang yang jumlahnya triliunan, Bima Saktinya, Andromedanya, nebulanya, seluruh tata surya yang menyertainya, seluruh planet yang kemudian menyertai setiap tata surya yang ada, di Plutonya, di Marsnya, di Jupiternya. Bumi yang paling kecil padahal matahari 1 kali 4 juta kali dibandingkan dengan bumi. Bumi 1,4 juta kali dibandingkan dengan satu matahari. Dan matahari itu adalah bintang terdekat. Kayak apa bintang terjauh? Semua mempersaksikan peristiwa ini. Sengaja Allah sampaikan. Kenapa? Karena Quran ini bukan untuk sapi. Quran ini bukan untuk gajah. Quran ini bukan untuk makhluk-makhluk yang mati. Quran ini kemudian untuk orang. Dan orang pun kemudian dipilih orang yang beriman. Tsumma arasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Adalah Allah memilih darah mana yang kemudian berhak untuk mencicipi Al-Quran. Dada dan kemudian hati yang mana yang memenuhi syarat untuk didatangi dan dicahayai dengan Quran. Kita hanya berdoa, Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Allahumma hdina bihidayatil Quran. Wa zayyin akhlaqana bibarakatil Quran. Kita hanya berdoa. Adapun nanti kemudian Allah memilih hati kita menjadi cahaya dan menembus di kekuatan energi kita, maka tindakan-tindakan kita akan terasa sebagai tindakan-tindakan yang Qurani. Nikmat didengar, nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat dilihat. Real perkara ini. Bukan bom baptis sebagai sebuah informasi apalagi iklan biasa. Kalau saya mengatakan kepada Pak Haji Soleh, Pak Haji di sini, pokoknya di sini, di sana oke sibuk, tapi di sini jangan sampai 1 hari tidak datang. Itu informasi saya, retorik. Tapi ketika Allah menyampaikan kepada kita, kan bukan retorika, janjinya pasti. Real ketika dilakukan, detik itu juga kita sudah merasakan ketenangan. Kita sudah merasakan ketenangan detik kita membaca Quran. Kalau motivasinya benar, bahwa kita membaca ayat-ayatnya Allah. Kita membaca ayat-ayatnya yang suci. Kita membaca ayat-ayat yang menjadi gelanggang pertarungan peradaban hidup. 1 huruf dari rangkaian ayat Al-Quran sudah menenangkan dia datang untuk bekerja dengan caranya. Asal benar motivasinya. Asal kuat niatnya. Buka pintu hati kita. Allahumma ftah masami'a qulubana lidzikrika. Ya Allah, tolong bukakan pintu pendengaran hati saya. Jangan sampai Quran hanya didengar oleh telinga tapi tidak didengar oleh hati saya. Nah, kekuatan-kekuatan ini di bulan Ramadan tidak diada-adakan, spesial. Ibnu Katsir menyampaikan tidak ada ayat-ayat yang terkait dengan mushaf Alkitab, mushaf dari semua kitab yang diturunkan kecuali diturunkan di bulan Ramadan. Jabur diturunkan di bulan Ramadan di awal. Taurat diturunkan di pertengahan. Injil diturunkan di pertengahan. Mushaf Ibrahim, Suhuf Ibrahim dan kemudian Musa dan yang lainnya juga diturunkan di bulan Ramadan semuanya. Tidak ada ayat yang diturunkan oleh Allah terkait dengan energi awalnya, semua diturunkan di bulan Ramadan. Itu penjelasan Ibnu Katsir berkenaan dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Silahkan dibaca. Ketika dispesialkan dan ketika Allah sibuk dalam perspektif pikiran manusia, terus apa kesibukan kita? Ya, tentu kesyukuran karena masih ada waktu. 10 hari kami menyampaikan untuk saya. Kita buktikan. Semua bisa dikerjakan tanpa mengurangi energi bacaan Quran.
Tapi kalau tidak ada niat dan diawali dengan pikiran-pikiran berat, maka biar dipaksakan, satu halaman pun mungkin terjatuh. Tidak bisa dibacanya. Besok mau mengerjakan ini, besok mengerjakan ini, kayaknya belum bisa. Tidak bisa betul. Saya harus baca Quran sebelum mengerjakan ini. Insya Allah bisa. Untuk menunjukkan bahwa tekad dan baiat kita untuk mencintai Al-Quran, nanti standarnya ketika Quran sudah mulai dirindukan, maka kemudian Allah menghadiahkan kepada diri kita menjadi sahibul Quran. Kalau kita sudah merasa rindu dengan Quran, sudah terasa Quran seperti makhluk hidup, seperti makhluk hidup yang memanggil-manggil kita. Baca ini, kau sudah berapa jam tidak baca Quran? Banyak betul yang kau sudah kerjakan, baca dulu aku. Kalau ada perasaan, itu sudah sahibul Quran. Sebagaimana seorang sahabat yang dirindukan oleh kita. Maka kedatangannya sebagaimana kita rindu dengan rumah kita, sehingga kita katakan sahibul bait, menjadi sahabat orang-orang yang di rumah. Persahabatan adalah jauhnya menjadi rindu, dekatnya menjadi mesra. Tunjukkan, ini bulan Quran. Oleh karenanya kebaikan-kebaikan yang ditawarkan dimanapun. Ya kebetulan bapak-bapak ada di tempat ini, ya sudah di tempat inilah. Ada adik kita, saya ulang kembali, di tangan sudah habis, cincin juga sudah keluar, arloji juga sudah cukup. Masih bisa anak saya, masih bisa tetangga saya, sampaikan. Mungkin tangan tidak bisa berinfak lagi karena sudah habis, atau setidaknya masih ada pertimbangan untuk membeli yang lain. Tapi lisan kita masih bisa berinfak menyampaikan. Boleh jadi masih ada di sakunya orangnya orang, hanya takdirnya belum sampai kepada dia informasi ini. Insya Allah, ayo kita berjihad, ayo kita bergerak, gerakan tangan, gerakan lisan, sampaikan, masih ada. Masih ada. Kita bertekad, detik berakhir Ramadan kita tidak punya bengkalai utang berkenaan dengan masjid ini. Karena ini, siapa sih uang yang dipilih oleh Allah? Ya uangnya yang mendengar. Karena tidak mendengar orang yang tidak dipilih, mungkin dipilih di tempat lain. Monggo bismillah, kita buka. Kok ujungnya Ustadz ke situ? Ya, salah satu kebaikan untuk menyikapi bahwa kita berada di tempat ini, di tempat yang mungkin nanti menjadi alamat tenangnya kita baca Quran. Ada yang itikaf, ada yang tidak itikaf, tapi dia yang membawa kemudian nanti nasi kabuli. Ada tidak itikaf, tapi ibu-ibu mempersiapkan ikan yang gede. Biarlah keringat semua berlabuh di tempat ini. Toh tidak ada yang subjektif merasa yang paling baik. Tapi jangan sampai kemudian kita berbuat yang sengaja tidak baik. Semoga kekompakan kita yang sudah berjalan dan kita jaga bersama, termasuk padatnya ini sampai tanggal 20 dan besok 19 dan besok 20 juga jangan ada di antara kita. Tertatap atau tidak tertatap, mudah-mudahan saya masih bisa ngabsen lah. Ya. Ada 1-2 yang kemana? Ustaz, kemarin kok 2 hari tidak kelihatan? Iya Ustaz, saya baru pulang. Insya Allah mudah-mudahan. Kalaupun tidak mengabsen satu persatu, tapi masing-masing kita merasa bahwa kita menjadi barisan yang tidak untuk mengurangi barisan yang lain. Bukan tidak boleh pindah ke masjid lain, bukan. Biar kita kukuh dan terukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.